Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke delta Y conversion. Jadi di sini kita punya suatu rangkaian R1, R2, R3. Kita bubuhi ujung-ujungnya dengan A, B, dan C. Ini adalah delta version. Kemudian kalau kita ubah menjadi Y version, maka dia menjadi seperti ini. Ini A, ini B, ini C. Ini adalah RA, RB, dan RC. Nah, untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan delta version ini, kita harus memasukkan Y version itu ke dalam delta. Jadi hasilnya akan menjadi seperti ini, dengan yang di A itu adalah ini RA, kemudian ini RB, dan ini adalah RC. Versi Y yang ini, yang tadi itu, secara kelistrikan itu tuh ekuivalen dengan versi deltanya. Jadi kalau kita mau mencari RA itu gimana caranya? Kita hitung dengan cara seperti ini. RA itu sama dengan, kita lihat yang ngapit itu apa? Yang ngapit RA itu R1 dan R2 ya. Berarti R1 kali R2 dibagi dengan jumlah dari seluruh ini. R1 tambah R2 tambah R3. Kalau kita mau cari RB, berarti RB yang ngapit itu R1 dan R3 kan? Berarti yang ngapit RB, R1 dan R3 dibagi dengan jumlahnya semua. R1 tambah R2 tambah R3. Kemudian kalau kita mau cari RC yang ngapit adalah R3 dan R2. Berarti R2 kali R3 per jumlah. R1 tambah R2 tambah R. Untuk contoh soal, kita memiliki rangkaian yang seperti jembatan Wheatstone ya. Tapi kita lihat dulu rasionya. Ini ada 6, ini ada 4. Ini ada 10, ini ada 6. Jadi 6 banding 4, yang di atas adalah 10 banding 6. Jadi nggak balance ya. Jadi nggak bisa kita pakai cara biasa. Kita pakai aja pakai delta. Bisa kita gunakan yang di atas, bisa kita gunakan yang di bawah. Misalnya kita gunakan yang di atas dulu. Jadi kita ambil dari tengah ini ada R, ini ada R, ini juga ada R. Misalnya kita kasih ini A, ini B, ini C. Nah, jadi kalau kita mau cari RA itu berarti antara R1 dan R2 ya. R1, R2 per jumlah semua. R1 tambah R2 tambah R3. R1 itu 6, R2 itu 10 dibagi dengan jumlah 6 tambah 10 tambah 4. Ingat ini segitiga ya, tambah 4. Jadi jumlah RA itu adalah 60 per 20. Dapatnya 3 ohm. Kalau kita mau cari RB itu yang, berarti ini RA, ini RB, ini RC ya. Kalau kita mau cari RB itu berarti yang mengapit adalah R2 dan R3 ya. R2 dan R3 dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R3. Jadi R2 itu 10, R3 itu 4 dibagi dengan 20. Sama dengan 2 ohm ya. Kalau kita mau cari RC itu berarti yang mengapit adalah R1 dan R3. 6 dikali 4 dibagi dengan 20. 24 bagi 20. Jadi hasilnya adalah 1,2 ohm. Jadi kita dapat RA, RB, dan RC. Kita bisa ubah rangkaiannya menjadi seperti ini. Sudah kita ubah, maka rangkaiannya menjadi seperti ini. Kalau misalnya kita mau ubah lagi rangkaiannya, masih bisa. Kita ubah seperti ini menjadi rangkaian yang lebih familiar. Ini adalah RA, ini adalah RC, ini adalah R4, ini RB, yang ini adalah R5. Yang kita lakukan adalah kita serikan yang ini, lalu kita serikan juga, habis itu kita paralelkan. Hasil seri yang ini adalah 1,2 tambah 4, berarti 5,2 ya. 5,2. Yang ini jadi 8. 8, habis itu berubahlah gambar kita menjadi seperti ini saja. Ini 5,2, yang ini ada 8.
Yang ini ada 3. Berarti kita paralelkan. RP itu sama dengan 5,2 dikali 8 per 5,2 ditambah 8. Cara menggunakan RP yang lain ya, untuk 2 hambatan saja. Oke, jadi hasilnya adalah 3,15 ohm. Tinggal seri, berarti hasil akhirnya itu adalah R totalnya itu adalah 3 ditambah 3,15 sama dengan 6,15 ohm. Misalnya kita hubungkan rangkaian tadi dengan V itu dengan beda potensial sebesar 24,6 volt. Jadi kalau misalnya kita mau cari I-nya, berarti V per R, V-nya 24,6 dibagi dengan 6,15, kita dapat I-nya itu adalah 4 ampere. Yang ditanya adalah I sama dengan berapa. Nah, yang ini kamu bikin di buku latihan kamu sebagai soal nomor 2, oke? Terima kasih.